Selamat sore, perkenalkan nama saya Minci Jelita Nenometa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan memperkenalkan Pantai Lahi-Lahi Bisokopan Kota Lama, atau yang sering disebut atau dikenal oleh masyarakat Kupang Pantai Tedis. Nama asli dari Pantai Tedis sendiri adalah Pantai Telukopan, namun sebagian masyarakat Kota Kupang lebih menyebut pantai ini dengan sebutan Pantai Tedis. Asal-usul nama Tedis sendiri diambil dari nama seorang pengusaha asli asal NTT yang bernama Teddy Tanonev, yang dimana beliau sendiri bergerak di bidang pariwisata di Kota Kupang. Pantai Tedis berada di ibu kota Kupang. Pantai ini merupakan tempat wisata yang dimana menyediakan banyak kuliner bagi wisatawan lokal maupun internasional. Di Pantai Tedis, para pengunjung dapat menikmati makanan lokal yang dijual belikan para penjual, misalnya es kelapa muda, jagung bakar, dan berbagai makanan lokal lainnya yang dijual. Di Pantai Tedis ini pengunjung yang datang dapat menikmati keindahan sunset di sore hari, dan juga pengunjung dapat menaiki berbagai wahana, misalnya untuk para orang dewasa yang suka dengan wahana yang cukup ekstrim, mereka dapat menaiki perahu karet yang disediakan di tempat wisata ini. Dan bagi orang-orang tua yang datang membawa anak-anak, anak mereka dapat naik berbagai oto mainan yang ada di tempat ini. Misalnya anak-anak kecil yang di bawah umur 5 tahun dapat bermain mobil mainan yang disewakan oleh beberapa orang di tempat ini. Sekarang saya akan mewawancara salah satu penjual yang ada di taman wisata ini, yaitu Ibu Feby, yang dimana beliau menjual jagung bakar. Sini ada jagung bakar dan berbagai makanan lokal lainnya yang disediakan oleh Ibu sendiri. Pertanyaan yang pertama, Ibu, mengapa Ibu memilih berjualan di tempat wisata ini? Orang dari lama jual di sini saya. Dari tahun 2003 jual Tedis, belum rehab seperti ini. Dari Tedis pusat penyaga tong dipindahkan ke kantor Bupati Lama. Setelah itu dia bilang nanti kalau ini tempat sejadi nanti dong panggil kita kembali, tapi sampai sekarang sampai dipanggil. Akhirnya karena tuntutan ekonomi, masalah COVID kemarin kan banyak ya suami dong di rumah. Untuk turun serta jual. Makanya kita mau cari perhatian pemerintah, cuma ya puji Tuhan dong sampai usir. Dan pihak kelurahan sonde marah ketong, tapi dong bilang hanya cuman jaga kebersihan, ya jaga keamanan, jaga kebersihan, jaga ini tanaman, karena dong tumbuh juga ketong juga bisa menikmati. Terus pertanyaan yang kedua itu pendapat Ibu sendiri tentang perkembangan ini tempat dari yang awalnya sebelum terkenal dan kayak tempat ini sudah terlalu terpandang oleh pemerintah, tapi sekarang sudah jadi tempat wisata yang sangat terkenal di Kota Kupang. Awalnya belum ada penjual, belum ada ketemu penjual kan sepi di sini. Nah mulai ketong jual dari bulan 6 kemarin, puji Tuhan mulai rame. Karena memang percuma buat taman kalau sudah ada penjual. Nah orang datang cuma foto, mau lihat pemandangan kan mubazir tuh. Taman mubazir jam 8 sudah ada orang di sini. Kan mubazir, nah dengan mulai ketong datang, puji Tuhan mulai rame, dan anak-anak foto nanti bisa dapat uang, ketong jus bisa dapat uang beli beras 1-2 kilo. Puji Tuhan. Dan ketong minta dari pemerintah banyak bisa ketong Berarti dengan adanya ini tempat juga bisa membantu ketong semua supaya kayak ketong ekonomi semua juga bisa membaik dengan keadaan COVID sekarang. Ya, saya. Oke, terus ada pertanyaan yang terakhir, Ibu, perubahan apa yang Ibu inginkan terjadi di tempat ke depannya yang dia punya loncatan itu hasil ekonomi yang bisa Ibu dapat lebih dari sekarang? Yang Ibu mau jangan usah ketong sadar sini. Pokoknya tata ketong rapi-rapi dari pemerintah sampai tinggal mana yang penting
waktunya. Berikutnya saya akan mewawancara salah seorang pengunjung yang ada di Taman Wisata, yaitu Ibu Yudiana, yang dimana beliau datang dengan keluarganya. Maaf Ibu, saya ingin mewawancara beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang tempat wisata ini? Tempat wisata ini yang pertama sudah cukup banyak perkembangan ya. Jika kita melihat dari sebelumnya itu kan masih jauh dari keadaan yang bagus toh. Tapi sekarang ini sudah banyak perkembangan. Kalau dulu-dulu itu kan masih dia punya pembangunannya belum ada yang baik ya. Tapi sekarang kita sudah melihat sendiri. Ada di sini perlu ya seperti kita lihat ini puntung rokok masih banyak. Perlu ada kesadaran dari kita masyarakat ya. Nah, karena kalau kita hanya menuntut hanya pemerintah untuk melihat, sepertinya kita sendiri tidak melihat dari kita diri sendiri. Ini terlalu banyak sampah-sampah. Sejauh itu, mari kesadaran kita sebagai masyarakat bagaimana kita bisa peduli dengan lingkungan. Terus yang kedua Ibu, apa yang membuat Ibu sampai tertarik membawa keluarga Ibu dan anak-anak Ibu untuk berwisata di tempat ini? Hal yang pertama karena view-nya dekat pantai. Karena anak-anak juga suka dengan pantai, tetapi di sini penerangan untuk ke lautnya masih belum. Nah, sejauh ini itu yang saya rasa bukan hanya kita yang saya sebagai orang tua, tetapi banyak orang tua yang juga punya kerinduan untuk taman wisata kita masih lebih banyak lagi. Terus Ibu, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu sendiri apa yang menyebabkan sekarang Pantai T di sini, taman wisata ini lebih terkenal dan sangat terkenal di era sekarang ini, beberapa bulan terakhir ini? Salah satunya kepedulian pemerintah untuk melihat kebutuhan dari masyarakat itu luar biasa. Lihat penataan lampu-lampunya sudah cukup luar biasa. Kalau dulu kan masih remang-remang, banyak disalahgunakan oleh muda-mudi kita. Tetapi sejauh ini cukup bagus. Kita juga sebagai orang tua bisa membawa anak-anak ke tempat ini. Ada banyak hiburan-hiburan di sini. Nah, itu salah satu yang menjadikan kita sebagai orang tua tempat wisata ini dibuka pada malam hari ini kan cukup bagus. Apalagi kita kan kalau siang tidak mungkin panas toh. Ya, jadi kita biasanya orang tua lebih dominan bawa anak-anaknya pada malam hari. Terus yang terakhir Ibu, apa yang Ibu harapkan, perubahan apa yang Ibu harapkan terjadi ke depannya di tempat wisata yang ini? Ya, semoga ke depannya Tedis ini jauh lebih baik lagi dari ini. Mungkin bisa juga bakat anak-anak juga bisa kita temukan juga di sini. Nah, seperti tadi saya baru perhatikan ada lukisan di situ. Ya. Ada bisa anak-anak bisa mewarnai. Kebetulan anak saya juga suka menggambar dan suka melukis. Mungkin di tempat ini juga bisa jadi inspirasi untuk anak-anak kita. Ibu, hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Tuhan memberkati. Dari perkunjungan saya ke taman wisata ini, banyak hal yang saya dapatkan, terutama dengan adanya taman wisata ini dapat membantu banyak bagi saudara-saudara kita yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya, dan juga banyak menurut pandangan saya banyak anak muda yang dengan adanya tempat wisata ini mereka mendapat banyak penghasilan. Misalnya para anak muda yang membawa kamera untuk menyediakan jasa foto, dan para anak muda yang menyewakan mobil-mobilan, terus dan berbagai pedagang yang ada di sini, yang menurut saya dengan adanya tempat ini mereka sangat terbantu dalam pemenuhan kebutuhan ekonominya. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan buat para pengunjung yang ada di tempat ini, terkhususnya untuk para lelaki atau para bapak-bapak yang berkunjung ke tempat ini, yang dimana menurut saya tempat ini untuk kebersihannya sudah cukup baik, tapi di beberapa tempat masih ada
banyak puntung rokok yang bersebaran di mana-mana. Jadi menurut saya perlu kesadaran dari pribadi kita sendiri untuk menjaga kebersihan di tempat wisata ini. Karena dengan kita mempunyai kesadaran, maka tempat wisata ini akan dikembangkan terus-menerus dan kita sendiri akan mendapat banyak manfaat dari adanya tempat wisata ini. Sekian dari perkunjungan saya di Taman Wisata Pantai Lahilai Bisikopan Kota Lama ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.